Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Edi Daulan Handayani dengan NPM 2275593 dari Prodi Akuntansi Perpajakan. Di sini saya akan menjelaskan tentang PSAK 1, penyajian laporan keuangan dengan dosen pengampu Bapak Rusmianto. Baik, yang pertama yaitu ada tujuan dan ruang lingkup PSAK 1. Menetapkan dasar-dasar bagi penyajian keuangan berwujud umum General Purpose Financial Statement agar dapat dibandingkan dengan periode sebelumnya dan entitas lain. Secara khusus, PSAK 1 mengatur tentang yang pertama yaitu pertimbangan pengeluaran untuk penyajian laporan keuangan, yang kedua yaitu panduan tentang struktur laporan keuangan, yang ketiga yaitu persyaratan minimum untuk isi laporan keuangan. Lalu, ada pun tujuan penyajian laporan keuangan, yaitu yang pertama, mengetahui posisi keuangan. Yang kedua, yaitu kinerja keuangan. Dan yang ketiga, yaitu arus kas keuangan. Yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan, menggunakan laporan keuangan dalam membuat keputusan ekonomi. Lalu, pengertian laporan keuangan adalah laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Adapun komponen laporan keuangan. Laporan keuangan lengkap terdiri dari komponen berikut. Yang pertama yaitu laporan keuangan, laporan posisi keuangan atau neraca pada akhir periode. Yang kedua yaitu laporan laba rugi komprehensif selama periode. Yang ketiga yaitu laporan perubahan ekuitas selama periode. Yang keempat yaitu laporan arus kas selama periode. Yang kelima yaitu catatan atas laporan keuangan berbasis ringkasan kebijakan akuntansi, penting dalam informasi penjelasan lain. Yang keenam yaitu laporan posisi keuangan pada awal periode komparatif yang disajikan ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan. Lalu di sini ada karakteristik umum laporan keuangan, yaitu yang pertama, penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap SAK. Yang kedua yaitu entitas yang laporan keuangan telah patuh pada SAK membuat pernyataan eksplisit kepatuhan pada SAK. Lalu yang ketiga yaitu entitas tidak dapat memperbaiki kebijakan akuntansi dan tidak tepat baik dengan pengungkapan ataupun material penjelasan. Lalu yang keempat yaitu dalam keadaan yang sangat jarang, ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap PSAK akan memberikan pemahaman yang salah, entitas memberikan pengungkapan. Lalu yang kelima yaitu ada dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas dalam mempertahankan kelangsungan usaha. Lalu yang keenam yaitu entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akural kecuali laporan arus kas. Lalu yang ketujuh yaitu ada entitas menyajikan secara terpisah setiap kelas pos serupa yang material dan menyajikan secara terpisah pos yang memiliki sifat yang dan fungsi yang tidak serupa kecuali tidak material. Lalu yang kedelapan yaitu saling hapus aset dan liabilitas, beban dan pendapatan tidak dilakukan kecuali diizinkan PSAK. Frekuensi pelaporan setidaknya secara setahun. Jika periode lebih panjang atau lebih pendek dari 1 tahun, seharusnya diberikan pengungkapan. Lalu, yang kesembilan yaitu penyajian dan klarifikasi dalam dan harus konsisten kecuali terjadi perubahan dalam operasi entitas atau perubahan tersebut disyaratkan oleh suatu PSAK. Lalu di sini ada struktur dan isi. Identifikasi laporan keuangan. PSAK 1 mensyaratkan bahwa laporan keuangan diidentifikasi dengan jelas dan dibedakan dari informasi lainnya. Dokumennya sama,
entitas juga harus menyajikan informasi berikut secara jelas, yaitu yang pertama, nama entitas. Yang kedua, yaitu cukupan laporan keuangan, apakah mencakup suatu entitas saja atau beberapa kelompok entitas. Yang ketiga, yaitu tanggal atau periode pelapor atau periode yang dicangkup oleh laporan keuangan atau CALK. Lalu yang keempat, yaitu mata uang pelapor. Yang kelima, yaitu membulatkan angka yang digunakan dalam penyajian jumlah dalam laporan keuangan. Lalu di sini ada laporan posisi keuangan. PSAK 1 menetapkan ketentuan tentang pembagian aset lancar dan tidak lancar. Informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan, informasi yang disajikan dalam laporan posisi keuangan atau CALK. Lalu, pembagian aset lancar atau tidak lancar. Suatu aset harus diklarifikasikan sebagai aset lancar bila aset itu yang pertama diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan dalam jangka waktu siklus operasional normal entitas. Yang kedua yaitu dimiliki untuk diperdagangkan. Yang ketiga yaitu diperkirakan akan direalisasikan dalam waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan atau merupakan aset kas atau setara kas yang penggunaannya tidak dibatasi aset. Yang tidak masuk kategori itu harus diklarifikasikan sebagai aset lancar. Lalu ada pula liabilitas lancar dan jangka panjang. Suatu liabilitas harus diklarifikasikan sebagai liabilitas lancar bila liabilitas itu yang pertama yaitu diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus operasional normal entitas. Yang kedua yaitu dimiliki untuk diperdagangkan. Yang ketiga yaitu jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan dari tanggal pelaporan atau entitas itu tidak memiliki hak tidak bersyarat untuk menunda penyelesaian sekitar 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Liabilitas yang tidak termasuk kategori di atas harus diklarifikasikan sebagai liabilitas tidak lancar. Sekian presentasi saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.